Ditunggu 8.15 ya, Dayat coba diinfoin ke teman-temannya untuk segera join. Baik, Bu. Yang bisa on cam sekarang on cam ya. Kalau nggak bisa ditulis di chat alasannya kenapa. Masih kurang berapa orang lagi, Dayat? Masih sekitar sebel enggak 11. 13, Bu. Atau Ya udah, 12. 12, Bu. 12. tolong di screenshot dulu yang jam 8.15 ini. Kirim ke saya ya.
Ayo Bu, yang lain coba on cam. maksud- maksud- Bu, ini saya nggak SS pakai HP ya, Bu. Oke, untuk semuanya bisa on cam dulu ya. Oke, satu, dua, satu, dua, tiga. Ya. Slide selanjutnya, belum Bu, belum Bu. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Udah Bu. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semester 5 kelas A. Hari ini kuliah dengan saya dan juga Bu Opi, yaitu untuk mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan. Semalam udah disampaikan sama Bu Opi ya, hari ini ada dua kelompok yang presentasi terkait cyber dan juga implementasi implementasi teknologi digital dalam pendidikan ya. Silakan kelompok yang cyber dulu, nanti dilanjutkan kita diskusi ya. Eh, Kalau biasanya sama Bu Opi langsung dua-duanya atau ada diselingin diskusi dulu? Halo? Biasanya langsung digabung langsung gitu loh Bu. Oke, berarti langsung ya nanti ya. Nanti ada penambahan materi dari saya juga, penguatan. Silakan diskusi tanya jawab ya. Untuk yang kelompok cyber dulu, nanti dilanjutkan langsung ke kelompok yang implementasi. Ibu maaf, untuk digabung tuh jadi kayak eh, presentasi terus ada yang ngasih pertanyaan tapi habis itu belum dijawab dulu Bu, tapi langsung presentasi lagi. Jadi dijawabnya nanti di akhir pas udah presentasi semua. Oke, ya udah teknisnya gitu aja. Ikutin aja saya ya. Oke, silakan kelompok cyber yang berhubungan dengan cyber. Baik, terima kasih Bu. Mohon tunggu sebentar ya Bu untuk share screen-nya. Ya, ini kalian di kampus ya? Iya Bu, makanya sinyalnya agak jelek. Iya Bu, Oke. benar. Assalamualaikum, Bopi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya Mana lagi Ibu? Di kampus, B. jadi sambil 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 ya. Iya, boleh Bu. Ini lagi persiapan mau presentasi, Bu. Ada dua kelompok hari ini. Di kegiatan di Oke. Ya, Oke, baik silakan Bu. Bu Eka di teman-teman hari ini Bu Eka akan presentasi dua kelompok karena nanti Ya. kita di pertemuan ke-11, 11, 12, 13, 14 ada desain praktisi Bu Eka. Oh, Alhamdulillah ya. Baik, boleh Bu. Jadi kita padatkan untuk presentasi dan diskusinya. Kemudian nanti 4 pertemuan ada dosen praktisi. Nah, selanjutnya kita persiapan untuk UAS langsung UAS. Ya, baik. Siap Bu. Baik, silakan mereka. Ya, ya terima kasih Bu Opi. Silakan yang kelompok cyber dulu nanti dilanjut sama yang apa implementasi ya.
Ya. Baik, izin mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Martofiati SPD MPD dan juga Ibu Eka Dwi Utari SPD MPD selaku dosen pengampu. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang etika dan keamanan cyber dalam pendidikan digital. Boleh di next. Di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri ada Dipa Gifari, lalu Sajada Nabila Nurfitri, Nurul Salihah, dan Syifa Febriani. Boleh di next. Daftar isi dari materi kami ini ada yang pertama ada pengertian etika dan keamanan cyber dalam pendidikan digital, yang kedua ada isu privasi di dunia pendidikan, keamanan data di dunia pendidikan, dan perlindungan informasi di dunia pendidikan. Yang ketiga ada praktik keamanan cyber bagi pendidik dan peserta didik, dan yang terakhir ada dampak teknologi digital terhadap hak cipta dan plagiarisme. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian etika dan keamanan siber dalam pendidikan digital. Suaranya kurang terdengar, Mbak. Untuk materi pertama ada pengertian etika dan keamanan cyber dalam pendidikan digital. Enggak ada, yaudah. Buka masker ya, Mbak? Pengertian etika dan keamanan cyber dalam pendidikan digital. Udah mukanya di sini. Udah belum? Oh ini apa yang suara di sini? Muka aku deh. Untuk materi pertama ada pengertian etika dan keamanan cyber dalam pendidikan digital. Etika digital yaitu kumpulan norma, nilai, dan prinsip yang membimbing perilaku individu dalam lingkungan digital. Dalam dunia pendidikan, etika digital teknologi. Boleh di next. Beberapa aspek utama dari etika digital meliputi privasi dan keamanan, kedua ada bertanggung jawab, ketiga kritis terhadap informasi, keempat membangun kepercayaan, dan yang terakhir partisipasi demokratis. Yang pertama privasi dan keamanan yaitu menghormati hak privasi orang lain dan juga melindungi data pribadi adalah bagian penting dari etika digital. Yang kedua, bertanggung jawab. Dalam bertanggung jawab, teknologi harus digunakan dengan bijak, menghindari perilaku negatif seperti menyebarkan berita palsu atau melakukan perundungan di dunia maya. Yang ketiga, ada kritis terhadap informasi. Dalam kritis terhadap informasi, pengguna diharapkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya secara online. Yang keempat, membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, etika digital menerapkan untuk membantu dan membangun kepercayaan antar pengguna yang penting dalam transaksi online. Lalu yang terakhir ada partisipasi demokratis. Dalam partisipasi demokratis, etika digital melibatkan partisipasi aktif dalam diskusi publik dan pengambilan keputusan secara kolektif. Jadi, lalu yang kedua ada keamanan cyber. Keamanan cyber yaitu langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer dan data dari ancaman digital seperti virus, malware, atau peretasan. Dalam pendidikan, penting untuk mengajarkan siswa tentang keamanan cyber agar mereka dapat melindungi informasi pribadi mereka dan juga dapat memahami risiko yang ada di dunia maya. Next. Beberapa elemen penting
dari keamanan cyber dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan tentang ancaman digital. Dalam pendidikan tentang ancaman digital, siswa harus diajarkan tentang berbagai jenis ancaman cyber dan juga cara menghadapinya, termasuk eh, untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan juga menjaga kebersihan cyber. Yang kedua ada keterampilan berpikir kritis. Dalam berpikir kritis ini, siswa diajarkan untuk mempertanyakan kredibilitas informasi yang mereka temui secara online, membantu mereka menghindari misinformasi. Lalu yang terakhir ada praktik keamanan digital. Dalam praktik ini, siswa memanfaatkan alat-alat keamanan seperti perangkat lunak antivirus dan firewall untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Boleh di next? Lalu ada isu privasi di dunia pendidikan, keamanan di dunia pendidikan, dan perlindungan informasi di dunia pendidikan. Boleh di next? Isu privasi di dunia pendidikan. Isu privasi di dunia pendidikan digital menjadi perhatian yang sangat besar seiring dengan meningkatnya pengumpulan data pribadi siswa dan guru oleh platform pembelajaran seperti nama, alamat, dan juga pola belajar menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data. Masalah ini semakin kompleks ketika data pribadi dibagikan kepada pihak ketiga untuk dianalisis atau pemasaran tanpa persetujuan yang memadai memunculkan tantangan hukum. Boleh di next oleh rekan saya. Selanjutnya ada keamanan data di dunia pendidikan. Nah, di era digital ini, data telah menjadi aset berharga di berbagai industri, termasuk industri pendidikan. Nah, transformasi digital mengubah cara lembaga pendidikan mengelola, menyimpan, dan menggunakan data. Namun, uh, meskipun kita membawa ancaman terhadap keamanan data juga semakin meningkat. Oleh karena itu, keamanan data menjadi isu yang sangat penting dan mendesak di bidang pendidikan. Teknologi digital telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia pendidikan. Uh, Learning Management System, aplikasi pendidikan, dan perangkat lunak manajemen meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti catatan prestasi akademik, data kehadiran, dan data pribadi siswa digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan memberikan layanan yang lebih baik. Berikut beberapa metode yang umum digunakan untuk mencuri data. Yang pertama itu ada phishing. Nah, penjahat dunia maya menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk mendapatkan informasi pribadi, termasuk pelajar, staf, dan bahkan administrator lembaga pendidikan. Nah, mereka kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk tujuan jahat seperti pencurian identitas ataupun penipuan. Lalu kedua ada malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menghancurkan sistem komputer. Nah, penjahat dunia maya ini dapat menyebarkan malware melalui email, situs web, atau perangkat penyimpanan yang terinfeksi. Nah, setelah malware terinstall, mereka dapat mengakses dan mencuri data sensitif. Lalu yang ketiga ada ransomware. Jenis malware yang menginskripsi data agar tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Nah, penjahatan dunia maya kemudian meminta uang tebusan untuk mendeskripsi data. Nah, institusi pendidikan ini yang menjadi korban ransomware dapat menderita kerugian finansial dan gangguan operasional yang signifikan. Lalu yang terakhir ada serangan cyber yang menargetkan ketersediaan layanan. Serangan ini di mana penjahat dunia maya ini menggunakan beberapa komputer yang terinfeksi untuk mengakses situs web atau layanan online secara kebersamaan, sehingga layanan tersebut tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Nah, serangan ini dapat mendatangkan malapetaka pada operasional institusi pendidikan. Untuk melindungi data di era digital, dunia pendidikan perlu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan data. Nah, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada penerapan kebijakan keamanan data. Nah, organisasi harus mengembangkan kebijakan keamanan data yang jelas dan konspiratif yang mencakup prosedur untuk melindungi data, mengidentifikasi ancaman,
dan merespon insiden. Lalu yang kedua itu ada pelatihan keamanan bagi staf dan mahasiswa. Bagi siswa. Nah, pendidikan praktis tentang keamanan cyber harus menjadi bagian dari kurikulum. Nah, karyawan dan pelajar harus dilatih untuk mengenali dan menghindari ancaman seperti phishing dan malware. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan teknologi keamanan. Nah, penggunaan enkripsi data, firewall, perangkat lunak, antivirus, dan teknologi lainnya dapat membantu melindungi data dari ancaman eksternal. Lalu yang keempat itu ada pemeriksaan dan audit keamanan berkala. Nah, institusi harus melakukan pemeriksaan dan audit keamanan berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dan memastikan bahwa langkah keamanan yang ada berfungsi dengan baik. Lalu yang kelima itu ada manajemen akses data. Nah, mengontrol akses data dengan izin dan sesuai dapat mengurangi risiko kebocoran data. Nah, hanya orang yang berwenang yang boleh memiliki akses ke data sensitif. Lalu yang terakhir ada rencana pemulihan data dan berkesinambungan bisnis. Institusi harus memiliki rencana pemulihan data dan kesinambungan bisnis untuk memastikan pemulihan yang cepat jika terjadi insiden keamanan. Lalu selanjutnya ada perlindungan informasi di dunia pendidikan. Perlindungan informasi dalam pendidikan sangat penting untuk mencegah peretasan data yang semakin sering terjadi. Nah, peraturan yang ketat dan teknologi canggih memungkinkan lembaga pendidikan menjamin keamanan informasi dan karyawan tetap fokus pada proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Peretas biasanya melakukan pola kejahatan di dunia maya yang berbeda. Nah, berikut beberapa yang digunakan untuk mencuri data informasi. Yang pertama ada stalking. Kejahatan dunia maya adalah ketika seorang pura-pura menjadi orang lain untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Orang ini kemudian mengakses data nih ke pendidik yang tidak dilindungi dengan baik untuk menyebarkan malware selama proses akses. Nah, stalking ini biasanya tuh dilakukan dengan berbagai cara, termasuk serangan email dan telepon berskala besar dan dirancang untuk menipu. Nah, data yang diretas institusi atau lembaga pendidikan dalam peristiwa peniruan identitas ini ada alamat tes, akses permanen, atau ada resolusi protokol. Lalu yang kedua ada phishing. Tindakan hacking yang merusak jika suatu lembaga atau fasilitas pendidikan memiliki sistem pemantauan yang lemah. Kemudian terjadinya phishing yang sangat tinggi. Nah, phishing ini menyerang berbagai akun penting, termasuk akun media sosial lembaga pendidikan, terutama mengenai akun premium pengguna akibat aktivitas kriminal. Lalu yang ketiga, phishing. Nah, kejahatan cyber phishing yang bertujuan untuk menipu pengguna. Sektor yang diserang biasanya adalah data kredensial pengguna yang penting. Nah, mulai dari kartu kredit, rekening bank, hingga data bisnis yang berharga bagi peretas. Nah, bagi dunia pendidik, berbasis online, akun premium masih rentan terhadap serangan phishing. Misalnya saja terkait data lembaga pendidik, ataupun data peserta didik. Lalu yang terakhir, man in the middle. Nah, sederhananya dalam serangan ini, sebuah pencegat ada dalam komunikasi dua arah dan secara diam-diam menyadap data. Nah, serangan mencakup email, media sosial, dan situs web yang menggunakan WiFi publik. Nah, di dunia pendidikan, data yang ada biasanya mencakup data penggunaan akun premium dan data sensitif institusi pendidikan yang dimaksud untuk dijual ke pihak lain untuk aktivitas ilegal. Nah, peraturan detail ini di dunia pendidikan mengingat pentingnya perlindungan data dan identitas digital di sektor pendidikan. Nah, banyak organisasi mulai memperkenalkan peraturan tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai keamanan data optimal pada sistem informasi. Pertama itu menerapkan protokol keamanan yang kuat seperti penggunaan kata sandi yang rumit, enkripsi data, dan pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Lalu yang kedua itu ada memperbaiki dan memelihara perangkat lunak dan sistem operasi secara rutin untuk mengatasi kerentanan keamanan yang baru ditemukan.
Lalu yang ketiga itu memberikan pelatihan bagi personil sekolah mengenai praktik privasi yang baik dan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi. Lalu yang keempat itu mungkin data terinkripsi dan melakukan backup data secara teratur. Lalu yang terakhir itu melibatkan para ahli dalam audit keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan dan membuat rekomendasi perbaikan. Nah, di dunia yang semakin terhubung secara digital, keamanan data untuk informasi sekolah merupakan hal yang sangat penting. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, sekolah dapat melindungi data sensitif, menjaga privasi siswa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, keamanan data bukanlah suatu pihak, namun suatu harusan untuk mengelola sistem informasi sekolah yang modern dan efisien. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagi pendidik dan peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Di era yang semakin digital ini, teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Baik guru maupun siswa menggunakan berbagai platform dan alat digital untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, kemudahan akses ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan cyber. Oleh karena itu, penting bagi dosen dan mahasiswa untuk memahami praktik keamanan cyber untuk melindungi informasi pribadi, menjaga integritas data, dan menciptakan lingkungan digital yang aman. Berikut merupakan praktik keamanan cyber bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama itu ada kesadaran keamanan cyber atau cyber security awareness. Merupakan penting bagi guru dan siswa untuk memahami resiko keamanan di dunia maya. Contohnya itu seperti serangan phishing, yang penyebaran malware dan peretasan. Pentingnya pemahaman ini terletak pada kemampuan untuk melindungi terhadap ancaman yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan privasi. Solusinya adalah pendidikan cyber untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko. Yang kedua itu ada kata sandi yang kuat atau strong password, di mana kita harus menggunakan kata sandi yang kuat, sangat penting untuk menjamin keamanan akun digital diri. Dan sangat penting juga untuk menghindari penggunaan informasi pribadi yang mudah ditebak, seperti kata sandi yang kuat biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Lalu sangat disarankan penggunaan pengelola kata sandi untuk membantuan kita mengelola kata sandi yang berbeda untuk setiap akunnya. Dan fitur ini membantu kita untuk menyimpan dan mengatur kata sandi dengan aman. Hal ini dapat mencegah penggunaan mengingat semua kata sandi yang kita gunakan sama untuk beberapa akun yang menimbulkan risiko keamanan. Selanjutnya itu ada autentikasi dua faktor atau two-factor authentication. Merupakan autentikasi dua faktor atau 2FA adalah mode keamanan tambahan yang memberikan perlindungan lebih kuat dari kata sandi. Selain memasukkan kata sandi yang juga diminta dari pengguna, juga kita harus memasukkan kode unik yang akan dikirimkan ke perangkat seluler atau alamat email. Biasanya dikirimkan lewat kode seperti angka ataupun huruf. Hal ini juga memastikan bahwa hanya pemilik akun yang berwenang yang dapat mengakses dari akun yang terhubung di perangkat seperti itu. Selanjutnya ada perlindungan perangkat atau device protection, yang dimana keamanan perangkat merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan data dan informasi diri. Salah satu pilihannya adalah selalu memperbaharui perangkat lunak secara berkala. Hal ini karena pembaruan seringkali berisi perbaikan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Dan juga sangat penting untuk menggunakan perangkat lunak antivirus dan mengaktifkan firewall. Sehingga perangkat itu dapat lebih terlindungi dari para peretas. Dan yang terakhir itu ada etika dalam penggunaan internet. Siswa dan guru juga harus diajarkan prinsip-prinsip etika ketika menggunakan internet
Oke, jadi di nomor 5 itu guru dan siswa juga harus diajarkan prinsip-prinsip etika ketika menggunakan internet dan teknologi digital yang sangat penting untuk menjaga lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Tanggung jawab digital ini menekankan perlunya berperilaku etis saat menggunakan teknologi termasuk menghormati privasi dan hak digital hak orang lain dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan. Selain itu, penting untuk menggunakan data dengan bijak dan tidak menyalahgunakan akses terhadap data sensitif oleh guru dan siswa. Dengan mengedepankan ini, kita itu guru dan siswa itu dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan menghormati hak-hak individu di dunia. Oke, selanjutnya ada dampak teknologi digital terhadap hak cipta dan plagiarisme. Boleh di next. Pengertian hak cipta sendiri menurut Sitorus tahun 2015 adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, dan memberikan izin atas ciptaannya. Pada perkembangan teknologi seperti saat ini, tentunya penyebaran hak cipta sudah sangat mudah untuk dilakukan mengingat banyaknya sosial media yang dapat digunakan sebagai media promosi dan penyebaran, sehingga penyebaran dari hak cipta sendiri dapat dilakukan secara menyeluruh dengan daerah penyebaran yang luas di ruang lingkup dunia selagi terhubung kepada internet. Boleh di next. Nah, adapun dampak positif teknologi digital terhadap hak cipta sendiri ada satu, mempermudah untuk memperluas penyebaran hak cipta. Yang kedua, memberikan keamanan dan jaminan untuk hak cipta. Yang ketiga, dapat membuat kerjasama yang strategis terkait hak cipta itu sendiri. Yang pertama ada mempermudah untuk memperluas hak cipta, dapat teknologi digital melakukan karya cipta untuk diubah menjadi bentuk digital yang kemudian disebarkan mudah melalui internet. Hal ini memberikan keuntungan seperti penyebaran yang lebih luas dan cepat dengan biaya yang murah. Selanjutnya yang kedua ada memberikan keamanan dan jaminan untuk hak cipta, yang mana untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta sendiri, pemerintah Indonesia itu yang mana undang-undang ini berisi tentang penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta. Ciptaannya agar tidak terjadi rasisme. Yang ketiga ada dapat membuat kerjasama yang strategis lagu agar lagunya dapat diputar di platform mereka yang ini kameranya gimana? Baik, selanjutnya ada boleh next ya? Selanjutnya ada dampak negatif teknologi digital. Yang pertama itu ada pelanggaran hak cipta, yang kedua ada pembajakan, yang ketiga ada plagiarisme itu sendiri. Yang pertama pelanggaran hak cipta karena perkembangan teknologi digital telah meningkatkan pelanggaran hak cipta. Karya cipta digital seperti program komputer, musik digital, film digital, e-book dan lainnya sering mendapatkan pelanggaran secara ilegal seperti penyebaran secara ilegal. Hal ini tentunya dapat merugikan secara moral maupun material dari para pencipta aktivitas tersebut. Nah, yang kedua ada pembajakan, yang mana pembajakan dalam konteks hukum dan teknologi informasi merujuk pada proses penggadaan ciptaan dan atau
produksi lebih lanjut produk hak terkait secara tidak sah, serta pendistribusian barang hasil pengadaan tersebut secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, yang selanjutnya ada plagiarisme itu sendiri menurut karya cipta, mengubah karya cipta orang lain dan mengklaim hasil ubahan tersebut menjadi milik pribadi merupakan tindakan plagiasi yang mana hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang ilegal, yang mana dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap hak cipta dalam memunculkan plagiarisme karya cipta yang semakin banyak. Plagiarisme sendiri adalah kegiatan untuk menciplak, mencontek, merubah pengambilan karangan orang lain yang dilakukan secara ilegal, lalu mengakui hasil karya tersebut menjadi hasil karya pribadi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pengertian plagiarisme sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan, adalah kegiatan mencipta, mencontek, merubah pengambilan karangan orang lain yang dilakukan secara ilegal, lalu mengakui hasil karya tersebut menjadi karya pribadi. Nah, boleh di next. Nah, untuk menanggulangi plagiarisme sendiri, pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan secara khusus yang mengatur hak cipta, yang mana ada pasal 113 UU nomor 28 tahun 2014, yang mana pada undang-undang ini terhadap ada sanksi, yang mana sanksi 4 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah kepada para penjiplak atau plagiasi tersebut. Selanjutnya ada UU nomor 20 tahun 2003 pasal 70, yang mana pada pasal ini sendiri ada sanksi kepada para pelaku, yaitu penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Boleh di next? Boleh di next? Boleh di next? Nah, selanjutnya ada contoh kasus plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Yang pertama, kasus plagiarisme yang ada di Indonesia dalam rangka pendidikan salah satunya terjadi di Universitas Erlangga, yang mana salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bernama Safrina Putri Indira yang melakukan plagiasi tugas protokolnya sesama unair bernama Putri Zahra. Nah, pihak kampus pun sudah mengkonfirmasi hal tersebut, yang mana melakukan tindakan tegas berupa pencabutan nilai atas mata kuliah dan yang diplagiasi serta pengulangan kembali mata kuliah tersebut terhadap pelaku, yang mana tersebut merupakan sanksi dari plagiarisme yang terjadi. Yang kedua ada kasus pelanggaran hak cipta terjadi pada tahun 2021, yaitu Halilintar Anovial Said dan Lenggo Geni Umar Faruk yang dikenal dengan Geni Halilintar melakukan pelanggaran hak cipta dengan mengubah, merekam, dan mengunggah kembali lagu Lagi Cantik tanpa izin dari PT Nagasuara Publisher Indo, yang mana PT Nagasuara Publisher Indo ini sendiri yang menaungi para pencipta lagu cantik menuntut hak cipta tersebut di Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap pelaku denda sebesar 300 juta rupiah. Boleh di next. Nah, cara untuk menanggulangi plagiarisme di dunia pendidikan sendiri, yang pertama ada meminta izin kepada pemilik hak cipta, yang kedua mencari sumber yang terpercaya, yang ketiga melakukan parafrase dan citasi, yang keempat menggunakan teknologi yang keamanan. Yang pertama itu meminta izin kepada pencipta jika ingin menggunakan suatu karya ciptaan orang lain, akan lebih baik untuk meminta izin kepada pemilik hak cipta untuk melakukan kerjasama agar dapat memakai karya cipta tersebut secara legal. Yang kedua, mencari sumber daya yang terpercaya, yang mana mencari sumber yang kredibel dan terpercaya, terutama sumber yang memang jelas mengenai hasil karya baik dalam segi pembuatan maupun dalam segi penulisan hasil karya tersebut, dapat menghindari dari perilaku pelanggaran karya cipta dan plagiarisme. Yang ketiga, melakukan parafrase dan citasi, yang mana salah satu cara yang paling umum untuk digunakan yaitu parafrase dan citasi untuk menghindari dari perilaku plagiarisme. Dengan hal tersebut tentunya rujukan ataupun sumber dapat tervalidasi dengan aman. Selanjutnya menggunakan teknologi pengaman seperti Digital Right Management atau DRM ataupun seperti Turnitin dapat memberikan perlindungan pengecekan terhadap sebuah karya agar tidak diplagiasi. Boleh di next. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kelompok lain, jika memang ada pertanyaan, boleh raise hand, sebutkan nama, dan sebutkan pertanyaannya. Terima kasih.
Ditambah ini ya, kalau ada yang mau bertanya tolong tulis juga di chat ya, di chat Zoom-nya, tolong dicatat. Silakan yang mau bertanya. Oke, boleh silakan bertanya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, saya Cecilia Zahra. Pertanyaannya itu berdasarkan kelompok kalian, jika semisalnya kita sudah mendownload suatu aplikasi dan ternyata ada malware di dalamnya, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Eh, Pertanyaan saya, dalam dunia pendidikan itu sendiri, bagaimana cara kita agar tidak terkena plagiarisme? Baik, terima kasih. Boleh, Jaki, selanjutnya. Ya, terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aris. Eh, saya ingin bertanya, kan banyak isu-isu tuh katanya kalau menggunakan WiFi umum itu kayak nggak aman ya. Nah, menurut kelompok kalian tuh kayak, apakah aman menggunakan WiFi umum untuk yang biasanya ada di coffee shop atau ruang terbuka umum lainnya? Terima kasih. Oke, boleh, Firman. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatan bertanyanya. Saya Firman Aulia Mulyawan dari kelompok 9. Izin bertanya. Jadi menurut kalian apa saja potensi risiko jika tidak memiliki langkah-langkah keamanan siber yang kuat dalam pendidikan digital? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan kami kirimkan lewat chat Zoom dan dipersilakan untuk kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman semua. Eh, Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk jawabannya seperti di arahan dari Bu Eka tadi, akan dijawab lewat chat Zoom dan dipersilakan untuk kelompok selanjutnya.
Halo, ini di saya aja nggak ada suaranya atau gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait materi implementasi teknologi digital dalam pembelajaran. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Ezra Maisa Putri, yang kedua ada Fauziah Maharani, yang ketiga ada Rena Marita Sari, dan yang keempat ada saya sendiri, Wiwit Aulia. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai strategi implementasi teknologi dalam kurikulum pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu juga ya teman-teman, strategi atau implementasi ini kan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas gitu dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun di dalam strategi implementasi ini, yang pertama ada perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis kebutuhan, kedua, pengembangan visi dan misi, ketiga, penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Analisis kebutuhan itu merupakan cara gitu untuk mengidentifikasi tujuan belajar. Sebelum mengimplementasikan teknologi, kita juga harus memahami apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran gitu. Karena ini melibatkan diskusi dengan para pendidik maupun peserta didik gitu dalam kurikulum saat ini teman-teman, dan pertimbangannya pun membutuhkan keterampilan yang memang nantinya bisa mengembangkan siswa di masa depan. Nah, kemudian perlu juga untuk mengevaluasi infrastruktur yang ada dengan menggunakan perangkat keras gitu. Jaringan dan juga sistem yang sudah terintegrasi dan ada di lembaga pendidikan. Kemudian pengembangan visi dan misi. Mengembangkan visi dan misi teknologi pendidikan itu juga jelas gimana nantinya kita menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran gitu. Karena ini kan nantinya akan memberikan arah dan tujuan yang jelas gitu bagi seluruh komunitas pendidikan, terutama peserta didik dalam menggunakan teknologinya. Kemudian penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ini seperti penggunaan teknologi dengan metode SMART ya teman-teman, atau spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Ini misalnya dalam 6 bulan itu 80% guru menggunakan LMS atau seperti Google Classroom untuk manajemen kelas, atau bahkan dalam 2 tahun semua siswa akan memiliki akses ke perangkat digital untuk pembelajaran. Nah, ini juga berlaku untuk jangka waktu yang pendek dan jangka panjang teman-teman dalam membantu siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian pengembangan infrastruktur. Nah, di dalam pengembangan infrastruktur ini juga ada 3. Yang pertama ada investasi hardware atau perangkat keras, kemudian yang kedua pengembangan jaringan internet, yang ketiga pemilihan dan implementasi perangkat lunak. Nah, investasi hardware atau perangkat keras ini itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan anggaran pendidikan atau lembaga gitu teman-teman, seperti komputer, tablet, proyektor, kemudian LCD dan lain-lain yang memang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Akan tetapi ini juga perlu dipertimbangkan gitu, kayak daya tahannya, kemudian daya penggunaannya, kemudahan penggunaannya, dan juga dukungan teknis ke depannya gitu, supaya pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu juga lebih enak gitu dilakukan gitu, karena si elemen pendidikan nih seperti si guru atau peserta didik itu udah mengerti lah menggunakannya. Kemudian yang kedua, pengembangan jaringan internet ini juga perlu diperhatikan, karena jaringan-jaringan internet yang ada di sekolah itu harus memadai teman-teman, harus memadai dan memenuhi kebutuhan dan memastikan konektivitas yang memang stabil dan cepat gitu, supaya nanti di lembaga pendidikan itu tuh dapat meningkatkan pembelajaran gitu kan, terutama akses wifi-nya atau bahkan kerjasama dengan internet lokal gitu. Kemudian yang ketiga itu pemilihan dan implementasi perangkat lunak atau software.
Ini juga mendukung tujuan pembelajaran seperti yang tadi di eh, apa namanya masih nyambung di yang perencanaan strategis itu, karena si software ini kan juga masih masuk ke learning management system ya, atau LMS, atau kayak Google Classroom tadi. Nah, kalau misalnya menggunakan perangkat lunak ini juga memudahkan peserta didik dan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan jarak jauh gitu. Kemudian boleh next. Nah, strategi yang ketiga ini itu adalah pengembangan kompetensi pendidik. Yang pertama, memberikan program pelatihan berkelanjutan, kemudian pembentukan komunitas, dan dukungan teknis berkelanjutan. Memberikan program pelatihan berkelanjutan ini untuk meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi pendidikan ya teman-teman, baik itu software maupun hardware yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran seperti komputer, kemudian email, internet, pencarian informasi dan lain-lain. Karena hal ini kan nantinya dibutuhkan oleh peserta didik dan guru-guru gitu untuk mengajar atau melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya si guru ini tidak mengerti menggunakan atau tidak paham menggunakan alat-alat tersebut, karena nantinya itu akan berakibat juga dalam proses pembelajaran teman-teman. Entah itu internetnya yang ngadet atau misalnya gurunya kagok gitu menggunakan teknologi, itu nantinya kan akan berantakan juga proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembentukan komunitas. Pembentukan komunitas ini maksudnya adalah kayak komunitas buat sharing-sharing aja, atau misalnya praktik bareng-bareng gitu sesama guru untuk berbagi pengalaman, di mana pendidik-pendidik ini nih nantinya tuh dapat berbagi pengalaman, kemudian tips dan praktik-praktik terbaik dalam menggunakan teknologi. Hal ini dapat dilakukan secara rutin maupun ya tentatif aja gitu teman-teman, karena kan pembentukan komunitas praktik ini kan juga pasti membutuhkan waktu ya. Jadi komunitas buat yang sharing-sharing pengalaman ini juga perlu dibangun sih sebenarnya, karena untuk meningkatkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan si pendidik juga. Kemudian dukungan teknis, menyediakan dukungan teknis berkelanjutan. Menyediakan dukungan teknis berkelanjutan ini dapat membantu pendidik mengatasi masalah dan menjawab pertanyaan seputar penggunaan teknologi. Ini balik lagi yang tadi, kalau misalnya seorang guru itu tidak mengerti atau tidak paham menggunakan teknologi yang memang disediakan oleh pendidikan gitu, nantinya akan berhambat atau berakibat pada proses pembelajaran teman-teman. Boleh next. Ya, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam kurikulum. Yang pertama itu ada pemetaan teknologi dalam kurikulum, yaitu dengan mengidentifikasi di mana dan bagaimana teknologi dapat mendukung atau meningkatkan pencapaian standar kurikulum yang ada. Nah, hal ini nantinya dapat melibatkan kolaborasi antara ahli kurikulum dan ahli teknik pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pengembangan rencana media pembelajaran, yaitu dapat membantu pendidik untuk merancang pembelajaran secara efektif. Hal ini dapat menggunakan model seperti SMR untuk memandu integrasi teknologi. Lalu selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran, yaitu blended atau hybrid yang menggabungkan model pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan flip classroom, di mana siswa mempelajari materi secara online sebelum melakukan diskusi lebih lanjut di dalam kelas. Boleh di next. Selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama itu ada pengembangan metrik untuk mengukur efektivitas implementasi dengan menetapkan indikator kinerja utama. Hal ini dapat meliputi tingkat adopsi oleh pendidik dan siswa, peningkatan hasil belajar, atau efisiensi operasional. Lalu selanjutnya yaitu pengumpulan umpan balik dari pendidik dan peserta didik mengenai pengalaman menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dengan melakukan survei, wawancara, atau diskusi kelompok fokus secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu mengumpulkan data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan
terkait penyesuaian program. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada studi kasus. Studi kasus yang pertama itu ada dalam sebuah penelitian mengenai bagaimanakah tahapan melakukan pembelajaran bahan ajar berbasis gamifikasi quizzes pada pembelajaran PAI serta bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis gamifikasi quizzes pada pembelajaran PAI di SMK Rudo Beji Pasuruan. Dan di sini latar belakang dari penelitian tadi mengingat potensi dari gamifikasi quizzes dalam meningkatkan motivasi dan interaksi siswa. Penelitian ini berfokus pada SMK Arodo Beji Pasuruan untuk mengkaji secara spesifik bagaimana platform si quizzes ini itu dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi si gamifikasi quizzes ini di konteks pendidikan keagamaan. Nah, di sini ada strategi implementasinya. Implementasi dari media pembelajaran gamifikasi quiz ini dapat melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama ini ada tahap persiapan, di mana guru dapat mempersiapkan materi yang akan diajarkan dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan kurikulum sekolah tersebut. Jadi persiapan ini juga termasuk dalam merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif dan terencana menggunakan aplikasi gamifikasi quizzes ini. Terus yang kedua ada tahapan penyampaian atau intinya atau kegiatan pembelajarannya. Jadi bisa dimulai pembelajaran itu kayak dimulai dari salam, doa, pengecekan kehadiran, pengondisian siswa. Terus habis itu guru menjelaskan materi-materi yang akan dipelajari, memberikan pertanyaan interaktif, memberikan pertanyaan interaktif yang tadi menggunakan gamifikasi quizzes ini, kemudian melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi. Terus yang ketiga atau tahap terakhir pembelajaran di mana guru ini memberikan ulasan tambahan atau mengevaluasi pemahaman siswa dan menutup pembelajaran dengan pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan bisa dengan tes-tesan terkait materi yang telah dipelajari. Nah, hasil dari penelitian yang telah dilakukan di mana kuis ini menghadirkan elemen-elemen game kayak misalkan poin, level, kompetensi yang dapat meningkatkan motivasi dari siswa dalam mengikuti pembelajaran. Terus habis itu adanya peningkatan interaksi dengan siswa juga. Kemudian siswa dapat meningkatkan pemahaman mengenai materi karena media pembelajarannya itu interaktif dan soalnya itu dapat dikerjakan secara berulang. Nah, kuis ini juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soalnya sehingga siswa ini juga nantinya bisa dapat lebih tertantang dan tidak bosan. Kemudian selanjutnya ada tantangan dari penggunaan si quizzes ini di mana pasti tidak semua siswa itu memiliki akses teknologi yang sama. Pasti kan ada yang mungkin perangkatnya berbeda antara siswa satu sama siswa yang lain. Terus dari koneksinya juga pasti ada yang stabil, ada yang nggak stabil. Terus habis itu guru juga harus memiliki keterampilan digital yang memadai untuk merancang dan mengelola kuis di Quizizz. Terus habis itu guru juga membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan kuis dan menganalisis hasilnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua yaitu terjadi implementasi pembelajaran daring atau online di era COVID-19 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kelurahan Duyu, Kota Palu. Nah, dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan sosial dari studi kasus ini akan menguraikan bagaimana sih implementasi pembelajaran daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kelurahan Duyu, Kota Palu ini, serta
apa saja kendala yang akan dihadapi oleh guru, orang tua, siswa dalam menerapkan pembelajaran daring di era COVID-19 ini di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kelurahan Duyu, Kota Palu. Boleh di next. Nah, latar belakang dari studi kasus ini yaitu adanya atau munculnya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semua aktivitas itu harus dilakukan di rumah untuk kita menjaga jarak dari orang lain. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan seharusnya di kelas itu harus juga menjaga jarak dengan melakukan pembelajaran daring atau online atau jarak jauh ya PJJ. Nah, dari perkembangan pembelajaran daring di Madrasah Ibtidaiyah ini saat yang waktu itu mengacu pada kurikulum 2013 itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian memaparkan materi melalui video pembelajaran yang dikirim ke grup kelas atau grup WA gitu. Nah, salah satu sekolah dari madrasah ibtidaiyah yang beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini yaitu Min 1 Palu atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Palu, di mana mereka beradaptasi juga melakukan kegiatan pembelajaran ini selama COVID itu dilakukan secara daring. Boleh di next. Nah, dari studi kasus itu kita melakukan pembahasan. Yang pertama itu ada strategi implementasi. Nah, yang pertama itu penggunaan teknologi. Nah, di sini penggunaan teknologi itu yang dilakukan mereka atau Min 1 Palu itu mereka melakukan platform digital untuk melakukan proses pembelajaran seperti tadi grup WA atau grup WhatsApp, Google Classroom dan juga YouTube. Nah, guru-guru di sini menyampaikan materi itu melalui video dan membagikannya tugasnya itu melalui media sosial atau pengumpulannya ke media sosial. Selanjutnya itu ada pelaksanaan selanjutnya itu ada pelaksanaan pembelajaran melalui kolaborasi orang tua. Nah, di sini tuh perlu adanya peran penting orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka selama pembelajaran di rumah. Karena kan di rumah itu guru nggak bisa selalu mengawasi ya. Jadi peran orang tua itu penting buat ngawasin. Nah, di sini orang tua membantu siswa dalam mengerjakan tugas dan juga memahami materi. Memahami materi. Nah, orang tua ini juga kayak diharapkan untuk memberi kayak motivasi atau semangat-semangat buat agar pembelajaran di rumah itu berjalan semestinya kan kayak nggak bermalas-malasan atau kayak bolos gitu. Kita harus tetap ngikutin walaupun dari rumah. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian kurikulum. Nah, di sini adanya penyesuaian kurikulum di rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini tuh disusun sesuai kurikulum 2013, tapi materi pembelajarannya itu dipaparkan melalui video dan dikirim melalui grup WA kelas ataupun classroom ataupun e-learning yang ada pada sekolah tersebut. Nah, dari strategi implementasi tersebut ada hasil. Nah, hasil yang pertama itu aksesibilitas. Dari segi aksesibilitas ini, pembelajaran daring itu cukup mudah ya buat diaplikasikan dan masih memungkinkan siswa itu buat terlibat dalam proses pembelajaran. Walaupun di sini nggak tatap muka kan karena daring. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa teknologi itu dapat berperan penting dan juga dapat menjadi solusi solusi efektif dalam pendidikan. Jadi eh, teknologi sini tuh sangat berperan penting buat pembelajaran juga dan menjadi solusi yang paling penting. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan. Nah, dengan adanya teknologi juga ini bisa kayak meningkatkan keterampilan siswa juga dan guru juga mulai apa ya beradaptasi dengan penggunaan teknologi di pendidikan. Karena kan sebelumnya tuh kayak masih jarang gitu kita pakai teknologi karena kan bertatap muka seringnya kayak langsung gitu pakai papan tulis, buku dan sebagainya. Jadi teknologi-teknologi yang emang ada itu kurang digunakan. Nah, dari ini itu juga karena kan daring jadi sering digunakan dan itu ningkatin kemampuan siswa buat menggunakan media sosial ataupun aplikasi-aplikasi pendidikan kayak e-learning, classroom, quizzes dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada sama keterlibatan orang tua. Di sini tuh terdapat eh, sangat penting banget ya keterlibatan orang tua karena peningkatan dari pendidikan anak-anak juga itu kan datangnya dari orang tua ya. Nah, orang tua ini bisa lebih aktif lagi dalam mendampingi ataupun mendukung proses pembelajaran di rumah. Karena secara tidak langsung kan dengan mereka mendampingi kan mereka juga tahu ya kayak
eh apa sih, tracking hasil belajar mereka gitu. Maksudnya eh, siswa-siswa anak-anak mereka tuh kualitas pembelajarannya udah sampai mana gitu. Kayak mereka udah ngerti sampai mana. Kan kalau guru nggak bisa kontrol langsung pada saat COVID itu. Jadi orang tua itu punya keterlibatan yang sangat penting. Lanjutnya, yang terakhir ada tantangan. Nah, tantangan di sini tuh sebenarnya keterbatasan dari akses sendiri, terus banyak keterbatasan sumber daya, dan juga kesulitan penyesuaian jadwal. Nah, di sini tuh banyak siswa juga yang mengalami kesulitan kesulitan dalam pembelajaran itu karena kurangnya perangkat yang akan digunakan gitu, seperti gawai atau handphone, terus kuota internet juga, dan kadang kuota internet kan gak semua wilayah bagus gitu ya. Jadi itulah kendala-kendala yang menghambat akses pembelajaran mereka dalam pembelajaran daring pada waktu COVID tersebut. Nah, terus kalau dari POV guru tuh, POV. Kalau dari sudut pandang guru tuh kadang kesulitan menyesuaikan jadwal pembelajaran dan monitoring siswa gitu. Kan siswanya banyak ya. Jadi guru tuh nggak mungkin monitoring, mungkin cuman kayak lebih susah gitu karena kan satu guru nggak megang cuman satu anak kan, banyak anak gitu. Jadi susah untuk kayak monitoring aktivitas siswa mereka tuh yang efektif, jadi kayak kurang efektif gitu. Nah, di sini guru tuh tantangannya untuk membuat suatu kreativitas atau inovasi buat mengelola waktu biar jadwalnya itu enggak apa ya, lebih efektif buat mantau siswa-siswa mereka gitu. Dan yang terakhir, kayak kurangnya persiapan dari semua pihak sih, kayak guru, siswa, orang tua. Karena kan COVID ini sendiri kan gak ada yang duga ya, maksudnya kayak we never know gitu. Kalau bakal ada COVID. Jadi kayak buat beralih dari metode pembelajaran luring ke daring itu kan juga kayak bukan kultur sih, kayak kaget gitu kan. Kayak ada signifikan kayak, wah tiba-tiba daring, gimana nih gitu. Jadi ada kendala dari situ juga sih, kayak mereka kaget kayak setiba-tiba itu guys gitu. Nah, hal ini tuh kayak butuh penyesuaian ataupun adaptasi-adaptasi yang enggak yang baru banget buat mereka gitu. Ini kondisi sesuatu yang baru kayak belajar online gitu-gitu. Jadi mereka tuh juga harus adaptasi. Nah, adaptasi itu jadi tantangan mereka. Mereka tuh harus nyiapin apa gitu-gitu buat antisipasi dalam pembelajaran ini. Boleh di next? Jadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu implementasi teknologi dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang melibatkan perencanaan strategis, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi pendidik, integrasi kurikulum, dan evaluasi berkelanjutan. Terus studi kasus itu yang tadi dijelas itu menunjukkan bahwa meskipun implementasi teknologi dapat membawa manfaat signifikan seperti peningkatan keterlibatan siswa dan efisiensi operasional, terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk resistensi terhadap perubahan, masalah teknis, dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan nama serta kelompoknya. Lu menitip sama siapa? Oke, boleh Sabrina Aisyah. Oke, terima kasih Wiwit. Perkenalkan saya Sabrina Aisyah dari kelompok 9, izin bertanya.
menurut kalian apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan itu menjamin peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri? Makasih. Oke, selanjutnya boleh Alia Anissa Cahya Sarna. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa dari kelompok 5 ingin bertanya. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana sekolah dapat mengatasi resistensi guru terhadap implementasi teknologi dalam pembelajaran? Terima kasih. Oke, selanjutnya di Manihuruk boleh. Perkenalkan, saya Rika Wardi Beniorok dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana sekolah dapat mengatasi resistensi guru terhadap implementasi teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih. Mungkin kami akan minta waktu buat cari jawaban, dan mungkin kan tadi kelompok sebelumnya belum jawab pertanyaan. Boleh kelompok 7 dulu buat jawab pertanyaan. Oke. Kami izin meminta waktu ya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 8. Di sini kami dari kelompok 7 yang sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jaki Haris, yaitu pertanyaannya menurut kelompok kami, apakah aman menggunakan wifi umum yang biasanya ada di coffee shop ataupun ruang terbuka umum lainnya? Nah, untuk penggunaan wifi ini sendiri kan seperti kayak di kehidupan sehari-hari itu udah sering ya kita lakukan, apalagi di seberang tempat umum itu banyak banget yang namanya wifi umum. Tapi penggunaan wifi yang sembarang ini dapat berpotensi untuk adanya pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi melalui wifi di tempat umum dapat terjadi karena kurangnya keamanan di dalam gadget atau gawai yang kita gunakan. Oleh sebab itu penting untuk selalu mengecek setiap jaringan yang terhubung ke gawai dan senantiasa mengenkripsi keamanan gawai agar lebih aman, terutama terhadap data-data pribadi kita di gawai tersebut. Apakah sudah jelas, Zaki Haris? Sudah, terima kasih Adip. Oke, terima kasih Zaki. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cecil. Pertanyaannya, jika sudah mendownload suatu aplikasi dan ternyata ada malware di dalamnya, apa yang harus dilakukan? Jadi jika kita hendak mendownload atau mengunduh aplikasi dan ingin mengecek keamanannya, maka kita dapat memeriksa terlebih dahulu ulasan ataupun rating dari aplikasi tersebut, yang mana dapat memberikan informasi dari aplikasi tersebut berbahaya atau tidak. Selanjutnya, setelah aplikasi terunduh, maka kita dapat memeriksa dan juga meninjau izin akses yang diminta oleh aplikasi, yang mana jika mencurigakan kita dapat menguninstall aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir, kita dapat mengunduh aplikasi dari situs resmi seperti Google Play atau App Store. Apakah sudah jelas, Cecil? Sudah, terima kasih. Sudah terjawab semua untuk yang kelompok 1? Belum, Bu. 2 lagi. Oke. Silakan, Mbak. Nanti saya tambahkan. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maul, yaitu dalam dunia pendidikan sendiri, bagaimana cara kita agar tidak terkena plagiarisme? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika memang ada malware di suatu aplikasi yang sudah di-download. Ada yang pertama itu caranya ada putuskan koneksi internet, yang mana dengan hal ini dapat mencegah transmisi data lebih lanjut agar kerugian dapat diminimalisir. Yang kedua, tinjau kembali setiap izin akses yang diminta oleh seluruh aplikasi di dalam handphone yang mana bermasalah gitu. Selanjutnya yang ketiga, harus hapus aplikasi yang mencurigakan tersebut agar tidak ada kerugian yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, bersihkan temporary files yang tersedia dari aplikasi yang sudah dihapus
agar tidak meninggalkan potensi berbahaya sedikit pun, dan kita bisa menggunakan software antivirus untuk pemindaian dan keamanan lebih lanjut. Apakah sudah terjawab, Maul? Ya, baik, terima kasih. Sudah jelas. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Firman. Apa saja potensi risiko jika tidak memiliki langkah-langkah keamanan cyber yang kuat dalam pendidikan digital? Nah, jawabannya tanpa keamanan cyber yang kuat, pendidikan digital menghadapi banyak risiko. Yang pertama itu ada pembobolan data dapat mengekspos informasi sensitif siswa. Lalu yang kedua, pencurian identitas dapat membahayakan masa depan siswa. Lalu yang terakhir itu gangguan pada layanan pendidikan dapat menghentikan proses pembelajaran. Nah, risiko ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan akademik dan pribadi siswa serta merusak reputasi institusi. Apakah sudah terjawab, Firman? Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Eka. Baik, terima kasih ya untuk kelompok yang membahas terkait cyber ini. Menarik sekali jadi teman-teman ya untuk materi hari ini karena memang cyber ini masih sangat berhubungan erat juga ya khususnya untuk perkembangan digital dalam pendidikan gitu ya. Kalau misalkan ingin kita kaitkan, izin ya Bu Opi, saya mungkin merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman ya terkait cyber tadi. Apakah aman gitu ya kalau menggunakan WiFi di tempat umum seperti coffee shop ataupun mungkin juga WiFi di kampus gitu ya teman-teman. Kebetulan kemarin saya baru ada mengikuti pelatihan juga ya, bukan pelatihan seperti kayak dialog gitu terkait literasi digital gitu ya teman-teman. Salah satunya itu pemanfaatan WiFi. Nah teman-teman yang bisa saya sharing di sini bahwa teman-teman harus pandai-pandai untuk menggunakan ataupun mengakses WiFi di tempat umum gitu ya. Apalagi kalau misalkan mau akses internet banking ataupun mungkin juga memasukkan kata sandi ataupun di aplikasi-aplikasi kalian ya, itu perlu pemahaman lebih gitu ya untuk pemanfaatan WiFi ini gitu. Menurut saya mungkin bisa dikurangi gitu ya untuk penggunaan WiFi yang umum gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mau akses internet banking, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok yang presentasi, itu akan berbahaya gitu ya. Takutnya akan ada pencurian data dan lain sebagainya. Lalu tadi saya menyimak juga ada pertanyaan yang menarik gitu ya terkait plagiarisme, khususnya mungkin di ranah pendidikan gitu ya teman-teman. Ini memang menjadi polemik dengan semakin canggihnya digitalisasi ini gitu ya, semakin mempermudah kita untuk mengakses teknologi gitu. Dan efeknya juga karena gampang, instan gitu, banyak mungkin kita temui nanti mahasiswa maupun mungkin siswa kita juga gitu ya, banyak mengambil data dari internet karena memang tersebar sangat luas gitu. Jadi kita tuh semakin mudah gitu ya untuk mengaksesnya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya untuk pengecekan plagiarisme gitu. Itu kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan gitu. Bisa Turnitin atau mungkin juga Grammarly juga ya kalau misalkan ingin mengecek gitu ya terkait keaslian dari karya ataupun tulisan dari siswa kita ataupun mahasiswa kita gitu. Lalu menurut saya juga mungkin tadi ya perlu adanya pelatihan kesadaran dan juga etika akademik gitu ya dalam penulisan karya ilmiah gitu. Mungkin teman-teman bisa mengikuti workshop ataupun pelatihan gitu ya tentang etika menulis, kemudian cara mengutip yang baik, yang benar itu bagaimana. Lalu juga mungkin sebagai guru nantinya ataupun kita juga di sini dosen bisa mengakalinya agar tidak banyak terjadi apa plagiarisme itu kalau misalkan tugas gitu ya bisa berbentuk project gitu ya tidak selalu harus berbentuk makalah juga gitu ya untuk mengurangi indikasi adanya plagiasi gitu ya. Lalu mungkin juga teman-teman bisa kalau misalkan nanti menjadi guru
agar mengurangi tindakan-tindakan plagiasi itu mungkin bisa pembagian tugas ke siswa ataupun kelompoknya berdasarkan topik-topik yang unik yang dengan keseharian mereka gitu. Jadi kalau misalkan berbasis project juga itu kan agak sulit untuk dijiplak gitu ya ataupun mengambil dari internet gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya karena waktu sebenarnya saya ada materi sih terkait ini tapi ini kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Kelompok selanjutnya mungkin bisa eh, silakan dijawab Mbak yang implementasi. Eh, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina, kelompok 9. Pertanyaan, apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan selalu menjamin peningkatan kualitas dari pembelajaran? Jadi, penggunaan teknologi dalam pendidikan ini sebenarnya nggak selalu menjamin peningkatan kualitas pembelajaran, meskipun meskipun si teknologi ini menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan efektivitas ataupun efisiensi pembelajaran. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin bakal menjadi faktor keberhasilan dari penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama itu teknologi ini harus digunakan dengan tepat dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan sekedar cuma menggunakan teknologi tanpa ada perencanaan, berarti jatuhnya sama aja hasilnya nggak akan kelihatan gitu. Terus yang kedua juga konten pembelajaran yang disajikan oleh teknologi ini juga harus berkualitas, akurat dan menarik. Kalau misalkan kontennya itu membosankan atau nggak relevan sama pembelajaran, itu juga bakal menurunkan motivasi atau minat belajar dari siswinya. Terus juga kita juga harus melihat dari keterampilan si guru ini atau guru juga harus memiliki kompetensi yang memadai mengenai penggunaan teknologi, kemudian mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Terus juga ketersediaan infrastruktur yang memadai kayak misalkan jaringan yang stabil atau perangkat ponsel ataupun laptop yang cukup untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini. Ya, dari Sabin apakah sudah mengerti? Apakah sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih, Jia. Izin jawab pertanyaan dari Anissa kelompok 5. Pertanyaannya itu bagaimana sekolah dapat mengatasi resistensi guru terhadap implementasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi sekolah itu dapat mengatasi resistensi guru dengan menerapkan pengembangan kompetensi pendidik yang komprehensif. Hal ini meliputi program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan digital guru, pembentukan keterampilan untuk berbagi pengalaman dan tips penggunaan teknologi, serta penyediaan dukungan teknis yang konsisten. Pendekatan bertahap dalam implementasi teknologi juga penting, dimulai dari tools yang sederhana sebelum beralih ke teknologi yang lebih kompleks. Dengan demikian, guru dapat membangun kepercayaan diri dan kompetensi secara bertahap dalam menggunakan teknologi untuk belajar. Untuk Anissa, apakah sudah jawab? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Rika kelompok 9. Pertanyaannya itu bagaimana sekolah dapat mengatasi resistensi guru terhadap pertanyaan itu mengapa banyak sekolah yang gagal dalam implementasi teknologi meskipun memiliki infrastruktur yang memadai. Nah, menurut kelompok kami, kegagalan implementasi teknologi di sekolah itu sering terjadi karena fokus yang berlebihan pada aspek infrastruktur tersebut, sambil mengabaikan faktor-faktor yang lain gitu.
Nah, dari studi kasus yang tadi, keberhasilan implementasi teknologi itu nggak hanya tergantung adanya media atau perangkat-perangkat yang udah disediakan, tapi juga kayak kesiapan sumber daya manusianya itu udah siap belum buat dapetin apa untuk beradaptasi dari teknologi-teknologi yang udah disediakan tersebut. Nah, perencanaan strategis juga perlu strategi yang matang, terus dukungan yang berkelanjutan. Nah, ini sekolah tuh harus memperhatikan dan memastikan gimana sih adanya integrasi yang baik antara teknologi dan juga kurikulum. Nah, karena dari pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan dan evaluasi itu ada namanya perbaikan program secara regular. Nah, jadi eh, dari kesiapan juga, terus jadi kita tuh nggak cuman apa namanya nyediain logistiknya aja, jadi kita juga perlu apa namanya kesiapan dari sumber daya itu udah siap belum menerima logistik ataupun teknologi-teknologi yang udah ada. Jadinya jangan cuma investasi di infrastruktur juga, tapi investasi di sumber daya manusianya juga. Apakah sudah terjawab, Rika? Sudah, terima kasih. Sekian rekomendasi dari keluarga kami. Kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik tadi ya terkait implementasi teknologi digital dalam pendidikan gitu ya. Teman-teman tadi sudah bagus juga pemaparannya dan ada beberapa pertanyaan ya mengenai juga perkembangan teknologi digital ini kalau misalnya di dalam ranah pendidikan itu bagaimana gitu ya. Dan cara mengimplementasikan atau pemanfaatannya itu yang baik seperti apa gitu. Tadi ada pertanyaan juga ya terkait gimana sih peran sekolah gitu ya terhadap resistensi guru gitu ya dalam menerapkan teknologi digital ini gitu dalam kesehariannya, mungkin dalam pembelajarannya gitu. Jadi tadi sudah dijawab juga dengan bagus bahwa memang perlu adanya penyediaan pelatihan yang memadai gitu ya. Kalau misalkan sekolah akan lebih bagus kalau misalkan sekolah itu bisa menyediakan pelatihan gitu ya, workshop untuk guru-guru di sekolahnya gitu agar bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu ya. Bisa pelatihan secara berkala dan juga berkala apa secara terus-menerus gitu ya karena memang kalian nantinya juga mungkin ketika akan PKM nanti akan menemukan juga di sekolah-sekolah mungkin guru-guru senior gitu ya yang mungkin secara teknologi mereka masih belum secanggih kalian gitu ya. Nanti kalian akan menemukan juga yang seperti itu gitu. Lalu strateginya seperti apa ya? Itu tadi bisa menyediakan pelatihan gitu ya untuk guru-guru, lalu juga menyediakan dukungan teknis juga. Mungkin ada tim IT gitu. Bisa di sekolah itu kan ada tim IT-nya juga gitu ya. Tadi bagus juga yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Terkadang kita juga terlalu fokus akan investasi infrastruktur, padahal juga investasi dalam hal sumber daya manusianya juga perlu difikirkan gitu ya. Karena memang ada beberapa yang butuh waktu gitu ya untuk beradaptasi akan kemajuan dari teknologi ini sendiri gitu ya teman-teman. Eh Bentar ini masih ada waktu nggak ya? Sampai jam berapa KJ? Bu Opi mungkin ada tambahan? Silakan Bu Opi. Bu Opi terkendala sinyal ya teman-teman agak susah di kampus sepertinya sinyalnya. Apakah terlihat share screen saya? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Nah, tadi kan pertama ini saya singkat aja ya terkait etika dan keamanan cyber gitu ya. Tadi saya sempat menyinggung juga bahwa pentingnya literasi digital gitu ya teman-teman. Kalau misalkan diperhatikan akan semakin maraknya gitu ya pencurian data, lalu apa namanya tadi ada dicontohkan juga oleh kelompok sebelumnya ya
Nah, ini memang perubahan signifikan gitu dalam aksesibilitas informasi. Ya, itu salah satu ciri utama gitu ya dalam transformasi pendidikan gitu. Namun memang dengan semakin majunya ataupun semakin banyaknya kemajuan teknologi digital ini ada pula gitu ya tantangannya gitu. Dan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan khususnya dalam etika dan keamanan yang perlu kalian cermati juga termasuk saya juga gitu ya. Seperti perlindungan data pribadi gitu ya teman-teman tadi dijelaskan juga ya. Pentingnya sebenarnya saya dulu berpikir bahwa kalau misalkan mengunduh aplikasi ataupun membuat apa ya email atau apa gitu saya biasa menggunakan kata sandi yang gampang gitu yang bisa diingat gitu bahwa ternyata kemarin waktu saya mengikuti dialog nasional gitu sangat dianjurkan menggunakan kata sandi yang ribet gitu loh teman-teman ribet tapi kalian tetap ingat gitu ya bisa dicatat atau seperti apa karena memang kalau kata sandi mudah apalagi cuma memasukkan tanggal lahir atau apa gitu itu sangat mudah dibobol gitu ya sangat mudah untuk dihack gitu ya teman-teman nah nah, ini tadi dijelaskan juga ya oleh teman-teman terkait ancaman keamanan cyber yang mungkin umum terjadi di pendidikan ya ada phishing ada malware ada ancaman terhadap data pribadi seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya lalu juga ada cyberbullying ada hate speech hacking gitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa praktik terbaik gitu yang mungkin teman-teman bisa lakukan sebagai nanti mungkin sebagai guru dan juga dosen ataupun juga mahasiswa untuk menjaga keamanan data gitu ya. Tadi penggunaan kata sandi yang kuat, kemudian rajin-rajin melakukan pembaruan perangkat lunak gitu ya. Lalu menghindari aplikasi-aplikasi yang tidak resmi. Nah, ini ada beberapa peran dan tanggung jawab gitu ya dalam etika dan keamanan cyber gitu ya. Dalam etika digital kemarin ini sepertinya sudah pernah dibahas juga ya dalam apa penggunaan etika digital gitu ya teman-teman kurangi untuk berkomentar yang negatif, hate speech ataupun berkomentar yang berbau sara dan lain sebagainya. Nah ini ada tips praktik yang bisa teman-teman gunakan untuk menjaga keamanan cyber. Oke, Bu Opi mungkin ada tambahan atau bagaimana Bu? Oke, Bu Opi sebenarnya susah sinyal ya di situ. Oke, ini terlihat teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke, ini singkat aja ya karena waktunya sudah habis bentar lagi terkait implementasi teknologi ini ya. Eh, Perubahan paradigma ya, kembali lagi saya jelaskan bahwa sorry ya sepertinya saya terkeluar ya. Ya itu tadi ya teman.
terkait implementasi tadi beberapa transformasi gitu ya dalam transformasi teknologi gitu dalam pendidikan ya. Oke, tadi dicontohkan juga oleh kelompok yang presentasi ada beberapa teknologi utama gitu dalam pembelajaran digital ada LMS, lalu aplikasi pembelajaran interaktif tadi contohnya ada Kahoot, ada Quizzes, ada Waduh, nggak sih? Mentimeter, ya. Sampai maksudnya sampai dia Lalu untuk buka ya. platform video Ya, hampir conference habis tadi dulu. Ya, teman-teman juga soalnya bisa tadi yang ada kalau Zoom, misalnya ada 2050 Microsoft ini kan Teams, range-nya satu Google Meet gitu. Ini suara saya 20 itu terdengar kan jelas, Mbak Fauzia bisa di-mute iya semua. 5%. Terus yang 100 lebihnya Oke, oke. Suara saya terdengar? Kita sebut. Oke, lalu ada beberapa teknologi juga, ada augmented reality, ya, ada virtual reality juga gitu ya, untuk teknologi di era pendidikan sekarang. Nah, ada beberapa manfaat ya teman-teman terkait implementasi teknologi digital ini. Yang pertama yaitu akses pendidikan kita menjadi lebih luas gitu ya, mengatasi kendala geografis. Mungkin kalau misalkan eh, teknologi tidak berkembang gitu ya, mungkin kita masih konvensional sekali gitu ya, tidak bisa apa tidak bisa terjadi pembelajaran jarak jauh seperti sekarang gitu ya. Lalu juga meningkatkan motivasi, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman yang presentasi ya. Dengan pemanfaatan teknologi digital ini harapannya bisa meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa gitu ya. Pembelajaran jadi lebih menarik dan juga interaktif gitu. Lalu kita mulai juga dengan menerapkan teknologi digital mungkin dalam pembelajaran secara tidak langsung kita memberikan acuan gitu ya ke siswa kita akan kesiapan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang secara digital juga gitu, membiasakan mereka juga misalkan masih konvensional mungkin eh, teman-teman belum terbiasa gitu ya menggunakan Zoom ataupun Microsoft Teams gitu ya. Lalu manfaat lain dari implementasi teknologi digital ini ya peningkatan adanya kolaborasi dan juga komunikasi gitu. Kolaborasi lebih mudah gitu ya, antar siswa maupun antar siswa dengan guru juga gitu. Lalu ada beberapa tantangan teman-teman dalam pengadopsi teknologi dalam pendidikan gini ya, termasuk tidak semua daerah gitu ya memiliki akses internet yang memadai, balik lagi ke sarana dan prasarana juga. Lalu perlindungan data siswa menjadi isu penting karena berhubungan juga dengan cyber tadi ya. Lalu juga tantangannya kita harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi karena memang tidak bisa disamaratakan gitu ya. Mungkin kalian nanti akan menemukan kalau mungkin sekolah di Jakarta mungkin mereka akan terbiasa gitu ya, sudah terbiasa gitu ya dengan kemajuan teknologi. Tapi beda halnya dengan sekolah-sekolah yang mungkin di daerah gitu. Tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi gitu. Ada mungkin yang memang sudah melek teknologi karena di rumahnya orang tuanya mungkin punya laptop atau apa gitu. Tapi mungkin juga ada yang siswa bahkan baru melihat laptop itu seumur hidup baru sekali gitu ketika kalian membawa laptop itu ke sekolah gitu. Nah, itu apa kita perlu memastikan juga bahwa memang tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama ataupun kemampuan dalam pemanfaatan teknologi yang sama. Lalu juga tidak semua sekolah tadi bisa memfasilitasi teknologi dengan lengkap gitu ya. Ada mungkin beberapa sekolah di daerah yang komputer ataupun apa fasilitas komputer, lab komputer dan laptopnya mungkin belum memadai gitu ya. Dan juga secara mentally juga menurut saya berdampak teman-teman ya dengan tantangan dalam pemanfaatan teknologi ini karena memang dengan adanya teknologi ini, kita kan akan selalu sering berada di depan layar ya, baik layar laptop ataupun handphone gitu. Secara mentally juga mungkin akan berdampak ketergantungan juga gitu ya. Jadi kurang juga interaksi dengan sekitar, secara sosial sosial juga mungkin akan menurun karena memang apa-apa sekarang cukup di depan laptop ataupun di depan apa ataupun menggunakan handphone saja gitu ya, sehingga sosialisasi dengan lingkungan sekitar itu akan menjadi menurun gitu ya. Ya, beberapa dampak positifnya ya memudahkan siswa dalam akses sumber belajar gitu ya, bisa dari mana aja dan kapan saja gitu juga. Teknologi ini bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Tadi sudah dicontohkan juga oleh kelompok yang presentasi. Salah satunya mungkin kalian nanti ketika mengajar bisa menggunakan kuis-kuis interaktif, ada kuisis, ada Kahoot gitu ya. Lalu juga dampak positif lainnya mungkin memudahkan guru dalam menilai dan mengevaluasi kinerja juga. Lalu terkait juga dampak positifnya bisa berhubungan terkait metode pembelajaran bisa disesuaikan juga gitu ya teman-teman. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi ini akan
begitu banyaknya apa metode-metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang disediakan gitu secara teknologi itu kita tinggal pilih aja yang mana yang sesuai gitu ya. Dampak negatifnya kalau berbicara terkait sisi negatif dari kemajuan teknologi ini ya kemungkinan siswa itu tidak bisa menyaring sumber belajar dengan efisien juga gitu karena memang terlalu banyak sumber belajar yang ada gitu ya karena semakin mudahnya mengakses materi gitu ya sehingga mereka tidak bisa menyaring sumber belajar gitu ya lalu budaya membaca buku semakin menurun gitu mungkin karena sekarang udah banyak e-book, e-modul gitu ya mereka akan lebih sering menggunakan gadgetnya gitu dibanding membaca buku secara langsung ke perpus atau seperti apa. Lalu hilangnya interaksi sosial tadi yang seperti saya jelaskan juga gitu ya, karena dengan teknologi kita dibiasakan untuk harus di depan layar terus ataupun menggunakan gadgetnya. Lalu strategi tadi sudah dijelaskan juga ya kelompok presentasi. Bagaimana sih strategi mengimplementasikan teknologi digital ini dalam pendidikan yang efektif? Ya tadi benar ya ada pelatihan dan juga pendampingan gitu ya. Lalu kolaborasi dengan orang tua juga tadi dijelaskan oleh kelompok yang presentasi dan juga penggunaan teknologi ini harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Teman-teman harus berdasarkan kurikulum dan juga karakteristik siswanya gitu. Lalu strateginya juga bisa menggunakan kebijakan keamanan dan juga etika digital gitu ya. Kita harus bisa mengedukasi siswa gitu ya tentang etika dan juga keamanan dalam apa kemajuan teknologi digital ini sendiri. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Silakan Bu Opi. Bu Opi apa sudah bisa tersambung, Bu? Oke. Baik, teman-teman, ini sepertinya sudah banyak yang live Bu Opi karena mungkin ada perkuliahan lagi ya. Silakan Bu Opi. Kalian ada kuliah lagi ya, IJ ya? Ibu ini kita udah mau mulai UTS offline bersama di dan Pak Oh ya Nurdin. udah. Oke, oke. Mohon maaf ya mungkin jadi sebenarnya kan sampai 9.50 ya atau 9.40. 9.42. Oke, mundur 15 menit. Oke. Oke, mungkin itu saja ya dari saya dan Bu Opi mungkin karena sinyal terus kalian juga mau ada kuliah selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan dalam penyampaian ada kesalahan. Sampai bertemu minggu depan untuk kelompok selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.